Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri dari SMK Negeri 1 Loksukun, Kabupaten Aceh Utara, calon guru penggerak Angkatan 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi. Koneksi antar materi modul 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan dasar-dasar pendidikan, di mana yang pertama adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Dua adalah kodrat anak, merdeka dan kodrat bermain. Kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar di atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Tugas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati anak, bukan meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba pada anak, yaitu dengan tulus dan ikhlas untuk mengajar dan membimbing anak untuk menuju kebahagiaan di masa yang akan datang. 4. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong atau kertas putih yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa atau guru. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membimbing dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang bermanfaat bagi pribadinya dan masyarakat di sekitarnya. 6 adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter, sifat, atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru lebih mendominasi pembelajaran. Artinya,
siswa atau murid hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru, atau pembelajaran teacher center. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Artinya, guru tidak melihat potensi, bakat, dan minat anak untuk mengembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Guru belum mampu memberi semangat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Siswa pasif tidak memunculkan kreativitas dalam belajar. Yang keempat adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Artinya terjadi ketidakadilan atau fokus guru hanya melihat anak-anak yang memiliki kemampuan secara kognitif, sedangkan anak-anak yang kurang pengetahuan mungkin terabaikan selama ini. Terkait pertanyaan yang kedua, yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, merubah pemikiran dan merubah perilaku saya sebagai guru. Satu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak, karena kita sadar bahwa anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Maka perlu pengembangan dan bimbingan dari kita sebagai guru untuk mengarahkan, untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua adalah merubah perilaku, yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar anak-anak termotivasi dalam belajar, sehingga akan meningkatkan semangat dan prestasi. Yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk terus mendedikasikan diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Ketiga adalah lebih cermat melihat bakat anak dalam hal menuntun sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Setelah saya mempelajari modul adalah yang dapat saya terapkan agar kelas memberikan pemikiran mengajar dewasa adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dalam pengembangan zaman. Yang kelima, menerapkan sistem pendidikan yang menuntun, bukan menuntut pada anak. Kesimpulannya adalah, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik sehingga dapat menebalkan laku tingkah anak ke arah yang lebih baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.